Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat surgical guide untuk pasien implan. Untuk pertama kalinya, kita membutuhkan dua program, yaitu untuk yang saya pakai itu AIS 3D App atau Acteon dan Anycubic Photon Workshop. Lalu kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini kita membutuhkan data dari perujuk berupa diagram. Ini karena contoh ya, jadi tidak usah diisi. Nah, ini diagram folder. Pasien contoh. Nah, ini select folder saja. Oke. Selain diagram ini, kita open dulu ya. Kita juga butuh file dari hasil 3D scanner intraoral atau intraoral scanner. Nah, ini kalau dari pasiennya ini kita akan membuat guide untuk implan gigi 36. Untuk awal tahap pertamanya ialah CPR setting. Kita menentukan untuk garis lengkung. Ini mandible karena gigi 36. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini tadi klik kanan saja ya untuk geser-geser. Oke, cukup. Kita tentukan titiknya. Tambah ini, lalu di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, cukup. Next step. Oke, next step lagi. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini sebenarnya Tit Wizard ini untuk membuat simulasi pontik. Namun karena kita untuk surgical guide itu mungkin belum dibutuhkan, kita langsung ke implant planning. Implant planning, kita klik yang ini 36. Lalu untuk implannya, ini masih bentuk awan, ini harus di-download ya. Jadi untuk belajar kita langsung saja yang generik saja. Ini juga generik. Abutmentnya juga generik. Ini untuk ukuran implannya, karena gigi belakang itu biasanya ukuran 4,5 sampai 5. Kita yang 4,5 saja. Generik, MUA. Nah, ini ada derajat ya. Derajat ini derajat kemiringan. Dilihat di sini. Nah, yang di bagian sagittal terlihat ada kemiringan ini. Kita pilih yang 0 derajat saja. Dengan ketinggian yang minimal. Lalu sleeve. Kita pilih yang mana saja sih sebenarnya. Nah, ini untuk guide ya. Lalu apply. Setelah itu ini masih salah ya, kita pindahkan ke 36. Lalu kita tentukan aksisnya. Oke. Geser di implannya. Ini kemiringannya. Nah, ini kita lihat yang di sini ya, yang di sleeve-nya ini, yang hijau ini. Itu tidak boleh menabrak gigi sebelahnya. Kita geser sedikit. Nah, lalu untuk aksis kita rubah lagi mengikuti sumbu.
dari implannya. Nah, sudah. Ini juga perlu dirubah ya. Sudah oke. Oh ini, oh juga sudah mengikuti. Nah ini sudah oke nih. Ya kalau dirasa sudah cukup. Oke, kita next step. Ini saya persingkat ya, sebenarnya mungkin perlu pengukuran-pengukuran mengenai pora apa kanalis, ketinggian di alveolar atau bagaimana. Tapi saya persingkat saja untuk karena akan mungkin videonya akan terbagi banyak. Setelah implannya kita dapatkan, kita lakukan guide design. Nah ini untuk harus import some scan data. Nah itu yang tadi saya sebutkan scan intraoral. Ini langsung oke saja. Nah ini di sini ya. Nah ini scan pasien. Oke. Nah ini dari CBC CT Dicom, ini dari intraoral scanner. Kita selaraskan itu pertama-tama kita samakan titik-titik markernya. Jadi saya biasanya melakukannya itu di antara P, di antara C dan I, di antara P. Lalu klik fit point. Ini kalau yang sebelah sini ini untuk menghapus ya. Lalu fit point. Nah ini sudah sejajar. Ini di garis putihnya sini udah di occlusal sama tidak ada yang overlap. Sudah oke ya. Ini langsung apply saja. Nah, ini sudah sejajar. Lalu untuk membuat surgical guide-nya, kita kembali lagi ke guide design. Nah, ini adalah untuk menentukan arah insersi dari surgical guide. Surgical guide di sini kita tentukan arahnya mengikuti occlusal, jangan sampai ada undercut. Nah, ini kita lakukan generate undercut. Oh, sebentar. Tadi saya belum sebenarnya maaf ya. Nah, ini setelah mengikuti occlusal yang bagian surgical guide, ini digeser, ini digeser sampai dia tidak ada garis yang di bawahnya itu. Nah, di garis yang panahnya itu tidak ada, jadi tinggal kepala panahnya saja. Nah, kalau sudah begini, sudah oke, baru general undercut. Nah, ini kan jadi putih semua, tidak ada undercutnya lagi. Ini sudah baik ya, sudah bagus. Kita tinggal next step untuk membuat modelnya. Zoom sedikit, lalu untuk merotasi
tahan spasi, tahan klik kiri, spasinya dilepas, klik kiri tetap ditahan, lalu mouse-nya digerakkan. Oke, titik pertama di sini, sini, di sini, di sini. Ini jangan, untuk di bagian giginya, jangan terlalu dekat dengan cervical. Karena nanti bisa menyakiti pasien, kena ke gusinya. Nah, lalu ini bisa kita rapikan. Buat sejajar saja ya, biar kelihatannya lebih bagus. Ini oke, kira-kira sudah cukup. Kita create guide di sini ya. Bismillah, semoga berhasil. Nah, ini guide sudah jadi. Ini ada ruang kosong, sebenarnya tidak apa-apa ya. Jadi tidak perlu khawatir. Selama untuk arah masuknya si implan itu tidak terganggu. Lalu ini ada sudut-sudut tajam, perlu kita hapus, karena kalau tidak dihapus di sini, kalau nanti sudah jadi bentuk fisiknya, kita akan lebih repot lagi. Remove dulu. Ini. Juga di remove, karena kalau terlalu dalam nanti kena ke gusi, sakit pasiennya. Lalu smooth, ini yang agar lebih halus. Nah, ini digeser saja sampai terlihat membulat. Ya, terlalu tipis ya, jadi kita tambahkan saja. Bisa di add atau fill. Karena kalau terlalu tipis takutnya patah nanti. Nah, ini kita sebut lagi. Oke, sudah ya. Oh, ini kita yang sebelah sini. Sebut lagi. Oke, kira-kira cukup. Ini bisa add text. Seperti mungkin mau nama pasiennya siapa, atau mungkin punya perusahaan lab saya.
Di sini ya. Ini terlalu kecil. Nah, sini cukup. Oke, next step. Kita lihat di sini. Nah, sini. Oke ya. Guide-nya tidak ada penghalang. Lalu kita export guide for milling. Ini dihilangkan. Setelah itu lanjut ke save. Ini siap model atau terserah sih namanya mau apa saja ya. Ini juga di save saja untuk mungkin ada kita mau project selanjutnya. Nah, ini project yang tadi kalau misalnya kita mau pakai lagi. Lalu kita buka file yang tadi kita save. Nah, ini siap model. Ini ke Photon Workshop, aplikasi yang selanjutnya. Nah, itu dia. Pertama-tama yang kita butuh lakukan adalah merotasi 180 derajat. Itu tujuannya agar sisi anatomis tidak terganggu. Langsung diklik di sebelah tempat. Nah, dia berputar. Nah, ini tapi kan tidak sejajar ya. Karena memang modelnya agak miring. Kita putar saja sedikit di sini. Kira-kira sampai sejajar. Nah, begini kita tekan move. Ini untuk dinaikkan yang Z ini ke atas. Itu tujuannya agar nanti supportnya tidak terlalu pendek. Karena kalau support terlalu pendek, dia nanti bisa menyatu dengan basis. Oke, sudah. Tingginya cukup. Selanjutnya itu kita support. Ini support ada yang heavy, medium, light. Ini beda di ininya apa? Ketebalan. Kita yang light saja agar lebih gampang dipotong. Ini kalau misalnya ini harusnya klik yang ini ya, tapi kalau misalnya abu-abu berarti ini kita harus klik dulu modelnya. Nah, jadi biru baru bisa di generate. Nah, ini sudah jadi. Tahap berikutnya kita lakukan manual editing. Untuk melihat, nah ini langsung ke bawah ya. Untuk melihat apakah ada support yang belum sempurna. Ini yang di daerah merah ini harus tertutup. Jadi ini kita tambahkan 1, 2, tambahkan karena ini yang daerah pentingnya. Nah, kalau supportnya ini kurang, nanti bisa gagal. Dan untuk titik-titik ini kita utamakan yang sisi luar dulu, baru sisi dalam.
Oke, cukup. Dan oke, disilam. Nah, ini sudah jadi ya. Tinggal kita print saja. Ini selanjutnya kita slash. Ini penentukan resini apa, untuk mesinnya apa yang kita miliki. Bisa kita atur-atur. Lalu lihat email 3D view. Oke. Oke. Kita save slash ke disk. Ini adalah save yang akan kita gunakan untuk nanti melakukan 3D printing. Siap print. Save. Nah, jadi nanti kita gunakan file yang ini untuk print di mesin 3D printer. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.